Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoka Zulfikar STH, asal sekolah MTSN 01 Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023, angkatan 2, kategori 2. LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5232111490, bidang studi Al-Quran Hadis. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning pada materi Mat Tabi'i. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Hari ini yang nggak hadir siapa? Alhamdulillah. Johan biasanya nggak hadir, tuh benar hadir. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, maka menunjukkan kabar dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silakan mungkin bajunya kurang rapi dirapikan dulu. Mungkin ada sampah di sekitar mejanya, silakan bersihkan dulu. Oke. Sudah rapi semua? Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu sudah ada di PowerPoint bacaan kita, adalah menganalisis hukum bacaan Mat Tabi'i agar dapat membiasakan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian kriteria tercapaian ketuntasan pembelajaran: pertama, memahami pengertian hukum bacaan Mat Tabi'i. Yang kedua, mampu menjelaskan cara membaca hukum bacaan Mat Tabi'i. Ketiga, mempraktekkan cara membaca hukum bacaan Mat Tabi'i. Dan terakhir, menemukan contoh hukum bacaan Mat Tabi'i di dalam Al-Quran. Sebelum kita memasuki materi hari ini, Bapak mau tanyakan dulu materi kita sebelum pembelajaran hari ini. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa materi pembelajaran kita minggu lalu? Ya, silakan Nurul ini. Isi kandungan hadis Muslim dari Jabir. Ya, jadi pembelajaran kita pada minggu lalu adalah isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Jabir. Oke, untuk isi kandungan hadis Muslim dari Jabir itu sendiri itu membahas tentang apa? Ada yang tahu? Ya, silakan dari Sisa. Tentang peringatan Rasulullah agar menjauhi sifat zalim dan kikir. Oke, jadi itu adalah membahas tentang peringatan Rasul agar kita menjauhi sifat zalim dan kikir. Dan untuk materi kita hari ini adalah hukum bacaan Mat Tabi'i. Ya, hukum bacaan Mat Tabi'i. Sebagai motivasi belajar kita hari ini, maka akan
menampilkan sebuah video motivasi. Mudah-mudahan dengan menonton video ini akan memotivasi kita untuk lebih semangat lagi dan ambil pelajaran dari video ini. Silakan ditonton dulu dan ambil pelajaran dari video ini. Ya, jadi intinya dari video ini tadi, kalau kita bersatu ya, maka kita akan menjadi maka kita pun belajar agar kita untuk bisa bekerja sama dengan siapapun. Ya. Kalau kita mampu bekerja sama, kita akan menunjang kesuksesan kita. Banyak orang yang pintar pelajaran, tapi teman-temannya cuma jadi orang biasa saja. Kalau kita katakan orang-orang yang mungkin kaya, itu sudah sering terjadi, itu adalah orang-orang yang mampu menjaga atau dijalin kerjasama. Dia akan pernah ya, bukan orang yang selalu pintar di dalam materi pelajaran. Oke, paham ya? Untuk penyampaian materi pelajaran kita hari ini ya, tentang materi ini, Bapak akan menyampaikannya melewati video pembelajaran. Jadi silakan diperhatikan ya, dicatat yang penting. Nanti setelah video ini selesai, Bapak akan menanyakan ya apa saja yang dibahas dalam video tersebut. Pak, oke, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencipta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari mad yang ada di dalam Al-Quran. Mad artinya panjang. Secara umum, mad itu ada dua jenis. Yang pertama, mad asli atau mad tabi'i, sedangkan yang kedua adalah mad far'i atau mad cabang. Pada video kali ini akan kita fokuskan kepada pembahasan mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i atau mad asli pada Quran cetakan Indonesia dan Quran cetakan Madinah ditulis sedikit berbeda. Namun ingat, walaupun tanda bacaan yang berbeda, cara baca tetap sama. Yaitu durasi panjangnya 2 harokat, 2 detik, 2 minutan atau selama 1 alif. Sekarang kita lihat dulu pada Quran cetakan Indonesia, mad asli itu ditulis fathah berjumpa alif. Itu yang pertama. Yang kedua, kasroh berjumpa ya sukun. Yang ketiga ada dhamma berjumpa waw sukun. Sedangkan yang keempat ada baris fathah yang berdiri terjadi selain pada huruf hamzah. Misal ada fathah berdiri pada huruf ta, pada huruf qaf, pokoknya selain dari huruf hamzah. Maka baris fathah berdiri ini jatuh kepada pembahasan mad asli atau mad tabi'i. Sekarang supaya tidak ragu, mari kita lihat Quran cetakan Indonesia. Perhatikan contoh yang ada pada Quran cetakan Indonesia. Di sini ada mim yang berharokat fathah berjumpa dengan huruf alif, maka dia termasuk mad asli. Di sini ada qaf yang kasroh berjumpa dengan ya sukun, termasuk mad asli atau mad tabi'i. Di sini ada dal yang berharokat dhamma berjumpa dengan waw sukun, termasuk juga mad asli atau mad tabi'i. Durasi panjang ketiganya ini 2 detik atau 2 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqima hududa, yuqima hududa.
Contoh berikutnya di sini ada fathah yang berdiri terjadi selain pada huruf hamzah. Di sini terjadi pada huruf ta. Maka jatuhnya juga ke dalam pembahasan asli atau maf'ul. Panjang huruf harokat atau dua detik. Hatta tankiha, hatta tankiha. Sekarang kita lihat mat tabi'i atau mat asli pada Quran cetakan Madinah. Yang pertama ada fathah berjumpa dengan alif. Yang kedua ada kasrah berjumpa dengan ya sukun. Namun tanda sukun pada ya ini tidak dibuatkan pada Quran cetakan Madinah. Di Indonesia ada. Kemudian koma berjumpa dengan waw sukun. Waw sukun tanda sukunnya juga tidak dibuatkan. Pada Quran Indonesia ada. Namun ini tetap ya sukun dan waw sukun. Sedangkan yang keempat ada baris fathah atau harokat fathah berjumpa dengan alif kecil. Maka ini juga dihukum kepada mat asli atau mat tabi'i. Durasinya sama-sama yaitu dua harokat atau dua detik. Sekarang kita lihat contoh pada Quran cetakan Madinah. Coba perhatikan Quran cetakan Madinah. Di sini ada mim yang berharokat fathah berjumpa dengan alif. Juga merupakan mat asli atau mat tabi'i. Qaf yang kasrah berjumpa dengan huruf ya sukun. Pada sukunnya tidak ada, tetap merupakan mat asli atau mat tabi'i. Kemudian dal yang koma berjumpa dengan waw sukun. Pada sukunnya tidak ada pada huruf waw, juga merupakan mat asli. Jadi tiga ini sama dengan Quran ketika Indonesia tetap dibaca dua harokat atau dua detik. Yuqima hududa, yuqima hududa. Perhatikan contoh berikutnya. Di sini ada ta yang berharokat fathah berjumpa dengan alif kecil. Maka ini juga merupakan mat asli. Kita gunakan dua harokat atau dua detik. Hatta tankiha, hatta tankiha. Jadi itulah pembahasan dari mat tabi'i atau mat asli. Maka pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video pembelajaran sudah kita tampilkan ya. Video pembelajaran kita tampilkan. Sekarang Bapak mau tanya dulu ya. Pertanyaan pertamanya adalah apa yang dibahas dalam video tersebut? Yang tahu? Ya silakan Leo. Bahas tentang pembahasan mat. Ya, jadi video tersebut membahas tentang hukum bacaan mat. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, mat tabi'i itu apa mat tabi'i? Ya, Farhan silakan. Apabila ada huruf berbaris fathah bertemu dengan alif atau huruf berbaris koma atau huruf berbaris fathah bertemu dengan sukun. Ya, jadi mat tabi'i apabila ada huruf yang berbaris fathah bertemu dengan alif atau huruf yang berbaris koma bertemu dengan waw sukun atau waw mati atau huruf yang berbaris kasroh atau bawah bertemu dengan ya sukun. Paham ya maksudnya? Hari ini ya pembelajaran kita menggunakan model PBL atau problem based learning. Intinya ada sebuah permasalahan yang harus kalian selesaikan. Dan untuk menyelesaikan permasalahan ini nanti kita akan bagi kelompok. Oke? Jadi permasalahan pertama adalah kalian harus menemukan apa pengertian dari mat tabi'i itu sendiri. Ya. Jadi apa pengertian mat tabi'i? Nanti cari bersama-sama dengan kelompoknya. Permasalahan kedua adalah bagaimana cara membaca hukum bacaan mat tabi'i. Ya, hukum mat tabi'i itu bagaimana cara membacanya. Dan yang terakhir, kamu akan disuruh mencari contoh bacaan mat tabi'i di dalam Al-Qur'an. Jadi untuk masing-masing kelompok nanti beda suratnya. Katanya kelompok satu surat Al-Ikhlas, cari di sana. Mat tabi'inya berapa? Kemudian mungkin kelompok dua surat An-Nas, ya ada berapa hukum bacaan mat tabi'i dalam surat An-Nas? Paham ya? Oke. Dan Bapak sudah membagi kelompoknya ya. Itu sudah Bapak tampilkan di PowerPoint. Silakan dibaca dulu, ya. Dibaca dulu siapa saja teman satu kelompoknya. Kalau sudah, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sebelumnya kelompok satu di sini ya. Kelompok satu di meja yang ini. Kelompok dua nanti kumpulnya di sini, dan kelompok tiga di baris ketiga ya, ke sana. Kelompok empat sebelah sini, dan kelompok lima di belakang. Nanti mejanya harus bertengahnya nanti, ya. Paham? Oke. Sekarang silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Dari apa?
Baik, perhatikan ya. Ini LKBD silakan tulis kelompok yang itu kelompok ya. Kelompok 1, kemudian nama anggota kelompoknya siapa. Jadi ketuanya silakan dikompromikan ya masing-masing. Ya. Ya, ada pertanyaan? Ya. Oke, perhatikan. Ya, sebelum dikerjakan, pertama silakan tulis nama kelompoknya dulu ya di LKBD, ya. Kelompok itu ada yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan tulis sesuai kelompoknya masing-masing. Yang kedua, ketua kelompok. Silakan ya, tulis. Dikompromikan saja siapa saja, ya. Kemudian anggotanya juga ditulis semua. Ada berapa anggota itu? Paham ya? Oke, jadi itu untuk pembahasan LKBD, ya. Dan untuk penyelesaiannya perhatikan, oke, ini 20 menit harus selesai. Karena setelah itu nanti kita akan presentasi per kelompok di depan. Ya, Bapak kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah Bapak sampaikan di LKPD. Ya, jadi masing-masing kelompok itu beda tugasnya. Jangan saling mencontoh. Paham? Bagaimana kelompok 1 sudah sampai mana? Alhamdulillah tidak. Silakan dilanjutkan ya. Nah, ini kita buka. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Ada kendala? Oke, silakan dilanjutkan. Nanti siapa yang presentasi? Oke, nanti disiapkan ya. Yang presentasi siapa? Kelompok 3. Ada kendala? Sudah ambil? Yang presentasi siapa? Oke, siapkan nanti ya. Setelah kita presentasi. Kelompok. Sudah sampai mana, Nak? Ya, salah. Ada kendala? Tidak ya. Oke, untuk presentasi siapa nanti? Oke, nanti trio. Silakan disiapkan trio. Ya. Kelompok 5. Sudah sampai mana? Ada kendala? Yang presentasi siapa nanti? Jalani ya. Oke, silakan disiapkan ya. Jadi Bapak lihat semuanya hampir selesai ya. Dan waktunya juga sudah habis. Sekarang waktunya presentasi. Baik, untuk presentasi pertama kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Yang bicara satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil tugas yang disebut makrobiki. Pertama, pengertian makrobiki. Apabila ada huruf berbaris fathah bertemu huruf alif atau huruf berbaris dhamma bertemu dengan waw sukun atau huruf berbaris kasroh bertemu dengan ya sukun. Yang kedua, hukum bacaan makrobiki. Hukum bacaan makrobiki dipanjangkan 2 harakat. Yang ketiga, contoh bacaan makrobiki dalam Quran surat Al-Furqan. Pada ayat 1 ada satu hukum bacaan makrobiki. Pada ayat 2 ada satu hukum bacaan makrobiki. Pada ayat 3 ada satu hukum bacaan makrobiki. Dan pada ayat 4 ada satu hukum bacaan makrobiki. Demikian itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami
mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. 1. Pengertian metodologi. Apabila ada dua huruf berbaris fathah, bertemu huruf alif atau huruf berbaris doma, bertemu dengan waw sukun atau huruf berbaris kasroh bertemu dengan ya sukun. 2. Hukum bacaan metodologi adalah dipanjangkan dua harokat. Contoh bacaan metodologi dalam Quran surah An-Nasr. Pada ayat 1 ada 2 hukum bacaan metodologi. Pada ayat 2 ada 6 hukum bacaan metodologi. Dan pada ayat 3 ada 3 hukum bacaan metodologi. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apabila ada huruf berbaris fathah, bertemu huruf alif atau huruf berbaris doma bertemu dengan waw sukun atau huruf berbaris kasroh bertemu dengan ya sukun. Pertanyaan kedua, hukum bacaan metodologi. Dibacakan dua harokat. Hukum bacaan metodologi dalam Quran surat An-Nas. Pada ayat 1 ada 1 hukum bacaan metodologi. Pada ayat 3 ada 1 hukum bacaan metodologi. Pada ayat 4 ada 1 hukum bacaan metodologi. Pada ayat 5 ada 3 hukum bacaan metodologi. Kemudian kesimpulan dari kami, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Untuk kali ini Bapak hanya akan lebih menjelaskan kembali ya, atau mungkin mengevaluasi hasil kerja kelompok masing-masing kelompok pada hari ini. Ya, intinya rata-rata sudah benar ya menjelaskan tentang hukum bacaan metodologi. Untuk kali ini Bapak ulang lagi, Bapak perjelas lagi, mudah-mudahan tadi dapat dipahami. Jadi intinya metodologi itu adalah ya, jika ada huruf ya, jika ada huruf yang berharokat doma, ya doma, ini yang doma, bertemu dengan waw sukun, ya waw sukun, ada huruf yang berharokat kasroh, bawahnya kasroh ya, bertemu dengan ya sukun, atau juga jika ada huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif, ya, atau itu disebut dengan metodologi. Jadi hurufnya ada 3 huruf, ada waw, ya, dan alif. Kalau huruf ketiga ini semuanya mati dan didahului oleh salah satu huruf, apabila hurufnya doma, maka disebut apa? Maka ini harus doma, ya. Apabila kasroh, maka setelahnya harus ya ma. Apabila sebelumnya berbaris fathah, maka sebelumnya harus, maka setelahnya harus paham ya sampai sini ya? Untuk contoh ya, ini kita tampilkan juga Al-Ikhlas, ini sudah yang bahas. Oke, jadi di Al-Ikhlas pertama ada 1 di kata Allah. Ini lagi disebut dengan mat. Kemudian Allah juga yang kedua di sini disebut dengan mat. Kemudian di ayat ketiga pada kata you. Ya you ini ya, ada huruf doma bertemu dengan waw sukun, maka yang dibaca metodologi. Panjangnya berapa tadi? 2 satu. Kemudian di ayat terakhir ada nggak? Ada ya? Ada di lagu. Ya walaupun tidak ada waw sukunnya, kalau doma terbalik seperti ini maka juga disebut metodologi. Paham ya? Untuk pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Jadi kita perlu merefleksikan pembelajaran hari ini. Ya. Ada yang membantu merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Kira-kira apa yang kamu dapatkan setelah belajar hari ini? Ada yang membantu silakan? Ya, silakan Dio. Saya senang belajar dengan cara seperti ini. Maka selain memahami materi, juga dapat mengasah kemampuan untuk berbicara di depan teman sekelas. Ya, jadi dengan belajar kelompok seperti ini ya, selain memahami materi, kita juga dilatih untuk presentasi di depan kelas. Oke, ada lagi yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Silakan. Agar kita memahami materi dengan cara belajar seperti hari ini dan juga melatih kemampuan kami dalam berdiskusi. Ya, jadi selain memahami materi, juga melatih pemahaman kita dalam berdiskusi atau kerja kelompok. Untuk tugas individu, tadi kan tugas kelompok. Ini tugas individu dikerjakan di rumah. Dan untuk link soalnya ya, kita menggunakan link soal Google ya, dan nanti akan Bapak kirim melalui WA group ya. Silakan dicek nanti malam apa tugas individunya. Dan untuk pembelajaran kita minggu depan
adalah tentang hukum bacaan mat wajib muttasil. Ya, ke depan belajar tentang mat wajib muttasil. Al-Hidayah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.